Pengertian gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Menurut Yanti, dalam bukunya yang berjudul Memahami Gangguan Kecemasan, kecemasan atau anxiety merupakan gejala normal yang umum dialami oleh manusia, berupa keadaan emosi yang terasa tidak nyaman pada diri seseorang. Keadaan ini ditandai dengan munculnya rasa khawatir, prihatin, dan juga rasa takut pada tingkatan yang berbeda-beda. Selain itu, Nevid juga menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan manusia yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi pada dirinya. Nah, banyak hal nih menurut Nevid yang harus dicemaskan, misalnya kesehatan, relasi sosial, ujian, karir, serta kondisi lingkungan. Namun, kecemasan juga memiliki manfaat bila hal tersebut mendorong untuk melakukan pemeriksaan medis secara reguler ataupun memotivasi manusia untuk belajar menjelang ujian. Jadi, anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan yang sering ditemui di kalangan remaja. Rasa cemas yang dialami oleh remaja itu merupakan rasa yang pastinya dialami oleh semua orang. Dan rasa itu menjadi alarm tersendiri untuk tubuh kita setiap kali kita dihadapkan dengan situasi berbahaya ataupun situasi yang mengancam. Ada juga nih berbagai macam ciri-ciri yang bisa kita temukan pada penderita anxiety disorder. Yang pertama ada ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisiknya itu merupakan kegelisahan, tangan anggota tubuhnya bergetar, pening, mulut atau kerongkongan terasa kering hingga sulit berbicara, sulit bernafas, serta bernafasnya pendek. Jantung berdebar keras atau berdetak kencang. Jari-jari atau anggota tubuhnya itu menjadi dingin, leher atau punggung terasa kaku hingga menimbulkan sensasi seperti tercekik atau tertahan, sakit perut, sering buang air kecil, serta wajah terasa memerah. Yang kedua ada ciri-ciri behavioral atau perilaku yang ditunjukkan oleh penderita anxiety disorder. Yang pertama, ia sering menghindar, sering terguncang, serta sering melekat dan dependen. Yang ketiga, ada nih ciri-ciri kognitif yang bisa kita temukan pada penderita anxiety disorder. Ia akan sering merasa khawatir tentang sesuatu, perasaannya itu akan terganggu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Keyakinan bahwa sesuatu yang buruk itu akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang jelas. Sangat sensitif terhadap sensasi tubuh, serta akan merasa terancam oleh orang-orang atau peristiwa. Akan berpikir bahwa semuanya sudah tidak bisa dikendalikan, berpikir bahwa semuanya sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap hal-hal yang sepele, berpikir tentang hal yang mengganggu yang sama secara berulang-ulang. Pikirannya terasa campur aduk, tidak mampu menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, berpikir akan segera mati, khawatir akan ditinggalkan sendirian, serta sulit berkonsentrasi atau memusatkan perhatian. Jenis-jenis anxiety disorder. Yang pertama ada gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum bisa merasakan cemas atau khawatir secara berlebihan terhadap berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Anxiety yang muncul akibat gangguan kecemasan umum ini bisa dirasakan setiap hari dan menetap hingga lebih dari 6 bulan. Akibatnya, penderita gangguan kecemasan ini akan menjadi sulit menjalani aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, ada gangguan kepanikan. Gangguan kepanikan berbeda dengan penderita gangguan panik yang bisa merasa takut atau panik tanpa alasan yang jelas. Anxiety dan serangan panik akibat gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang. Nah, ketika gejala panik muncul, penderita gangguan panik biasanya dapat merasakan sejumlah gejala lain, seperti berdebar-debar, berkeringat dingin, pusing, sesak nafas, serta tubuh gemetar dan terasa lemas. Yang ketiga, ada gangguan fobia. Orang yang memiliki fobia bisa mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat ketika melihat suatu benda atau berada di tempat yang menjadi pemicu fobianya, seperti laba-laba, darah, berada di ruang keramaian, tempat yang gelap, tempat tinggi, atau ruangan yang tertutup. Yang keempat, ada gangguan obsesif kompulsif. Obsesi dapat menjadi sangat kuat sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Misalnya, orang yang selalu bertanya tanpa berkesudahan apakah pintu sudah dikunci atau tidak. Contohnya itu, mengecek kembali pekerjaan secara berulang-ulang, terus mencuci tangan supaya bersih, mengecek kembali berulang-ulang saluran gas sebelum meninggalkan rumah. Yang kelima, ada gangguan stres akut dan pasca trauma. Gangguan stres akut adalah
Reaksi yang diperkirakan dari seorang yang mengalami trauma yang sangat berat, PTSD, Post Trauma Stress Disorder, dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau yang berada di suatu situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Misalnya tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam, atau korban kekerasan lainnya. Teman-teman tahu nggak sih, pada usia berapa seseorang bisa dikatakan sebagai remaja? Yap, seseorang dikatakan remaja yaitu ketika mereka menginjak usia 12 tahun sampai 22 tahun. Pada usia 12 tahun sampai 18 tahun disebut sebagai remaja awal, dan usia 17 sampai 22 tahun disebut sebagai remaja akhir. Selanjutnya, kata remaja memiliki bahasa asli yaitu adolescence, yang berasal dari bahasa Latin yaitu adolescer, yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan. Mengapa demikian? Karena masa remaja disebut sebagai masa pubertas. Seseorang sudah memiliki kematangan mental, kematangan emosional, kematangan sosial, dan kematangan fisik. Dan pada usia ini juga, remaja sudah dianggap dewasa apabila mereka sudah mampu mengadakan reproduksi. Sebetulnya fase remaja ini belum memiliki tempat yang jelas. Artinya mereka sudah tidak termasuk anak-anak, tetapi juga belum dapat diterima secara penuh untuk masuk ke masyarakat dewasa. Remaja berada di antara anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan dan badai. Menurut Harlock, pada tahun 1991 menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan masa remaja yaitu yang pertama, remaja berusaha mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, remaja berusaha mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, remaja berusaha mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, remaja berusaha mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, remaja berusaha mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, remaja berusaha mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, remaja berusaha memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Nah, dengan demikian, tugas-tugas perkembangan fase remaja ini berkaitan dengan perkembangan kognitifnya, di mana kematangan, tugas-tugas perkembangan fase remaja berkaitan dengan perkembangan kognitif remaja juga. Karena pada masa remaja ini, kemampuan intelektual remaja sangatlah baik dan berkembang pesat. Oleh karena itu, kematangan pencapaian kognitif akan sangat membantu remaja untuk mampu dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangannya itu dengan optimal. Oh ya teman-teman, dari gangguan kecemasan tersebut ada dampaknya loh. Yuk kita simak penjelasannya. Di sini terdapat pendapat Fitria dan Ifdil pada tahun 2020, yaitu yang pertama kurang tidur, yang kedua kesulitan untuk tidur atau sering disebut dengan insomnia, yang ketiga meningkatkan iritabilitas atau menimbulkan frustasi, yang keempat mudah lupa atau memori kurang berkembang, yang kelima dapat menimbulkan depresi. Jadi dari gangguan kecemasan tersebut akan menimbulkan dampak-dampak tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dan menjaga kesehatan mental kita. Oh ya teman-teman, setiap masalah pasti ada solusinya kan? Baiklah, tiba saatnya kita membahas tentang penanganan terhadap gangguan kecemasan pada remaja. Yang pertama adalah memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Yang keempat, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Yang kelima, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya meditasi dan yoga. Keenam, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Yang ketujuh, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Ternyata dari penanganan secara umum tersebut, ada loh teman-teman pendapat lain, yaitu menurut Izzati pada tahun 2017, yaitu ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghadapi anak yang sangat cemas. Yuk kita simak penjelasannya.
Yang pertama, mencari sumber yang membuat anak cemas. Yang kedua, berusaha mengalihkan perhatian anak dari hal-hal yang membuatnya merasa cemas. Yang ketiga, tidak mendesak anak untuk menjelaskan ketika anak sedang merasakan cemasnya. Yang keempat, mengajak anak untuk berbicara tentang sumber kecemasan yang dialaminya dengan kata-kata yang menenangkan dan membuat anak merasa aman. Yang kelima, melakukan program-program kegiatan yang menyenangkan, seperti membaca cerita, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Yang keenam, membiasakan anak mengekspresikan apa yang dirasakan dalam bentuk kata-kata. Yang ketujuh, memberikan umpan balik atau pujian bila anak berhasil mengungkapkan rasa cemasnya. 谢谢 Dankeschön ありがとう Gracias ขอบคุณครับ Thank you こんばんは。